Pemirsa, pelaku usaha di bidang retail meminta kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% di tahun 2025 dapat ditinjau kembali atau bahkan ditunda oleh pemerintah. Jika tidak ditunda, kelas menengah dan yang kurang mampu akan mendapat tekanan yang cukup berat, utamanya pada sektor retail. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, Apregindo, Handaka Santosa berharap kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% di tahun 2025 dapat ditunda terlebih dahulu seiring dengan perbaikan ekonomi di segmen menengah ke bawah. Lantaran jika tetap dinaikkan, kelas menengah dan yang kurang mampu bakal mendapat tekanan yang berat, utamanya pada sektor retail. Selain itu, kenaikan PPN juga dianggap dapat mengakibatkan banyak hal. Salah satunya produk domestik bruto yang berpotensi anjlok lebih dalam di bawah 4%. Handaka mengatakan dunia usaha mengusulkan agar pemerintah, khususnya para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dapat lebih jeli dan tegas untuk mengusahakan kenaikan PPN 12% bisa ditunda sementara. Jadi bisa dibilang ya bahwa kenaikan PPN ini akan berakibat pada banyak hal. Jadi misalnya pertama yang sudah pasti harga barang akan naik. Ya kan PPN-nya dari 11% jadi 12%. Dan kita semua tahu kalau harga naik barang-barang tentu inflasi juga akan naik. Hal yang kedua yang kita nggak boleh lupa, kita ini kalau terjadi maka akan menurunkan hasil penjualan. Kan kita tahu bahwa kalangan menengah itu segmen menengah daya belinya menurun. Dan kalau apalagi harganya naik, makin menurun. Jadi ini yang akan pasti akibatnya adalah hasil penjualan akan turun. Dan ketiga yang tentunya harus diamatin oleh pemerintah dan dipertimbangkan dengan sangat-sangat teliti sebelum ditetapkan terjadinya adalah pertumbuhan ekonomi kita ini melambat ya. Kalau kita lihat dalam kuartal pertama tahun 2024 itu pertumbuhan ekonomi kita ada 5,11%. Dan kedua kalau dilihat kuartal kedua ini menjadi 5,05%. Dan kuartal ketiga menurun lagi menjadi 4,95%. Itu yang kami agak khawatirkan. Retail merupakan sektor industri yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi domestik hingga lebih dari 50%. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi sejak kuartal pertama terus melorot sampai dengan saat ini. Tim Liputan, BTV, Jakarta.